Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizal Dwi Arfianto dari Universitas Boswa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi, dari kelas H dengan NIM 4524091026. Baik, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah psikologi umum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar psikologi. Baik, jadi arti dari psikologi itu sendiri berasal dari kata Yunani yaitu psiki yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Berarti psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jadi psikologi dalam American Psychology Association atau APA Dictionary, the study of the mind and behavior, adalah psikologi, ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Bagaimana sejarah psikologi? Yaitu pada zaman Yunani kuno, konsep psikologi berawal dari masa Yunani kuno, yaitu Aristoteles mengembangkan filsafat mengenai ilmu jiwa, yaitu ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Terus berkembang pada tahun 1879, psikologi diakui sebagai ilmu pengetahuan setelah Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman. Lanjut pada tahun 1879 sampai sekarang, berkembang berbagai aliran psikologi seperti psikoanalisa, behaviorisme, humanistik, psikologis positif, social learning, psikologi indigenous, dan masih banyak lagi. Terus pada tahun 1952, psikologi mulai berkembang di Indonesia, diperkenalkan oleh Profesor Slamet Imam Santoso yang merupakan seorang psikiater dari Universitas Indonesia. Perkembangan psikologi di Indonesia pada tahun 1960, jurusan psikologi pertama kali berdiri sebagai sebuah fakultas di Universitas Indonesia. Terus lanjut pada tahun 1961 berdiri Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 1964 semula jurusan psikologi masuk pada Fakultas Pendidikan di UGM atau Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, kemudian berdiri sendiri menjadi sebuah fakultas psikologi. Terus pada tahun 1992 Fakultas Psikologi berdiri di Universitas Airlangga Surabaya dan terus berkembang hingga sekarang ini. Psikologi as a social science, yang artinya psikologi adalah ilmu sosial yang bermakna. Itu berdasarkan temuan yang terfokus pada ketelitian dan kecermatan. Terus psikologi digali berdasarkan fakta. Psikologi bukan ilmu yang salah yang mana tidak berdasarkan fakta. Jadi psikologi itu ilmu yang berdasarkan fakta. Psikologi berpikir terkait apa yang diperoleh, tidak menerima argumen dan kesimpulan begitu saja. Mempelajari ilmu psikologi mengacu pada yang pertama melakukan uji asumsi, terus kemudian melihat nilai-nilai yang tersirat, melakukan evaluasi terhadap bukti empiris, yang dimana empiris artinya didasarkan atau disimpulkan dari observasi, eksperimen, atau pengukuran. Jadi apa perbedaan psikologi dan psikiater? Psikologi itu sendiri, S1 psikologi itu sendiri dan melanjutkan profesi psikolog, yaitu dengan gelar MPSI psikolog. Treatment yang diberikan di psikologi berupa intervensi dan asesmen psikologi, bisa berupa konseling dan alat tes psikologi. Terus pada psikiater diambil dari S1 kedokteran dan mengambil spesialis jiwa, yaitu SPKJ.
treatmentnya yang diberikan berupa obat. Jenjang pendidikan psikologi itu sendiri yang pertama adalah sarjana psikologi atau S1 dengan gelar SPSI. Jenjang selama 4-7 tahun. Terus lanjut ke S2 yaitu Magister Psikologi atau profesi dengan gelar MPSI selama 2-4 tahun dengan banyak mengambil profesi psikologi seperti psikologi pendidikan, klinis, sosial, psikologi perkembangan, dan psikologi industri dan organisasi. Terus lanjut ke S3 yaitu doktor psikologi, ditempuh dengan 4 tahun lamanya. Adapun perspektif awal psikologi, strukturalisme Wilhelm Wundt, pendekatan psikologi di mana awal yang menekankan analisis pengalaman langsung ke dalam elemen-elemen dasar, berfokus kepada penguraian pikiran dan pengalaman manusia menjadi unsur-unsur dasar yang disebut persepsi dan memori. Metode yang digunakan ada introspeksi, di mana individu berusaha mengamati dan melaporkan pengalaman mental mereka. Terus yang kedua ada fungsionalisme William James, merupakan kritik dari strukturalisme karena pembagian struktur pengalaman adalah hal-hal yang sia-sia karena otak dan pikiran terus berubah. Pendekatan psikologi di masa awal yang menekankan fungsi atau tujuan perilaku dan kesadaran. Terus yang ketiga ada psikoanalisis Sigmund Freud. Sebuah teori kepribadian dan metode terapi yang menekankan pada motif serta konflik yang tidak disadari. Freud menegaskan bahwa penyakit mental yang dialami seseorang terkait dengan konflik serta trauma emosional pada masa lalu. Adapun psikoanalisis atau psikoanalisa yang tokohnya itu sendiri Sigmund Freud, seorang neurologi dari Wina, Austria pada akhir abad ke-19. Konsep dasar psikoanalisis itu sendiri ada id, ego, dan superego. Asumsi dasar dari psikoanalisis Sigmund Freud adalah manusia secara alamiah dikendalikan oleh alam bawah sadar. Jadi poin pentingnya aliran berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan. Psikoanalisa, konsep dasar psikoanalisa itu sendiri yang saya sebutkan tadi ada id, ego, dan superego. Id itu sendiri adalah berisi energi psikis yang hanya memikirkan kesenangan semata. Ego adalah pengawas realita, dan superego adalah berisi kaidah moral dan nilai-nilai sosial yang diserap individu dari lingkungannya. Contohnya seperti kamu adalah mahasiswa yang sedang ujian akhir semester. Id berkata, plagiat aja, toh tidak ada yang tahu. Sedangkan ego berkata, lihat dulu atau jangan dulu, jangan-jangan nanti dosen kamu tahu. Sementara super ego menegur, jangan plagiat. Baik, itu saja penjelasan dari tugas UTS video saya kali ini dengan materi konsep dasar psikologi. Maaf jika ada salah kata dan banyak kesalahan dari video ini. Saya Farizal Dwi Irvianto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.